Berjumpa lagi dengan saya, Ibu Alfonsiana, pada mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 12 SMA Negeri 1 Mandor dalam program pembelajaran jarak jauh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Ibu berharap semoga kalian tetap dalam kondisi yang sehat dan baik-baik saja, serta tetap semangat untuk belajar meskipun pada saat pandemi seperti sekarang ini. Ingat, kita tetap harus belajar dan jangan patah semangat. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita hening sejenak untuk mensyukuri anugerah yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan serta menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan unsur kebahasaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah agar peserta didik dapat menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, unsur kebahasaan yang terdapat pada surat lamaran pekerjaan. Berdasarkan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran tadi, maka jelaslah bahwa materi pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang surat lamaran pekerjaan. Siswa-siswi sekalian, apa yang terlintas di benak kalian ketika mendengar tentang surat lamaran pekerjaan? Ya, betul sekali. Pasti kita akan berpikirnya bahwa kita akan mencari pekerjaan. Artinya, hal ini erat sekali kaitannya dengan dunia kerja. Lalu, apa itu surat lamaran pekerjaan sebenarnya? Mari kita lihat. Surat lamaran pekerjaan adalah surat dari seseorang yang ditujukan kepada pimpinan perusahaan atau kepada instansi tertentu untuk mendapatkan suatu pekerjaan. Atau singkatnya, surat lamaran ini adalah surat yang dibuat penulis untuk mendapat pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan ini menjadi salah satu syarat bagi para pencari kerja atau para pelamar kerja yang ingin bekerja di perusahaan maupun instansi yang tentunya menawarkan lowongan pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan dikategorikan sebagai surat pribadi namun bersifat resmi. Mengapa demikian? Karena surat lamaran pekerjaan harus menggunakan tata bahasa yang baik dan baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ketika dalam proses penulisan. Hal ini dikarenakan surat tersebut akan ditujukan kepada suatu lembaga atau instansi resmi. Berbeda ketika surat itu ditujukan kepada orang lain secara individu. Kemudian, surat itu juga tidak memiliki kop surat. Nah, itu sebagai ciri surat pribadi. Selanjutnya adalah sistematika surat lamaran pekerjaan. Sistematika surat lamaran pekerjaan yang pertama yaitu tempat dan tanggal pembuatan surat. Nah, di sini dicantumkan di mana tempatnya, kemudian tanggal berapa surat itu dibuat. Yang kedua adalah perihal dan lampiran. Dalam perihal itu sudah jelas, yaitu tentang surat lamaran pekerjaan.
dan pada lampiran ini disesuaikan. Lalu, sistematika yang ketiga adalah alamat surat. Bagian ini menunjukkan alamat yang dituju. Pada alamat itu tidak menggunakan kata kepada, tetapi langsung menggunakan YTH atau yang terhormat. Berikutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka ini berfungsi sebagai pembuka komunikasi. Sistematika yang berikutnya, yaitu yang kelima, adalah alinea pembuka. Alinea pembuka ini berfungsi sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui berita pokok yang akan disampaikan melalui surat lamaran tersebut. Nah, pada bagian pembuka ini sudah harus disebutkan inti masalah yang akan disampaikan kepada pihak yang dimaksud. Berikutnya adalah isi surat. Pada bagian ini berisi maksud utama pengiriman surat. Nah, isi surat lamaran pekerjaan itu terdiri dari identitas, kemudian maksud dan tujuan, serta data lampiran. Berikutnya, yaitu yang ketujuh, adalah bagian alinea penutup. Pada bagian ini berisi penegasan dan simpulan yang berisi harapan, permohonan untuk bekerja di tempat tersebut, serta ucapan terima kasih. Nah, di sini biasanya harus bersifat singkat, tegas, dan tidak bertele-tele, serta berlebihan. Yang kedelapan adalah salam penutup. Bagian penutup ini digunakan sebagai bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan kita kepada pihak yang kita tuju, yaitu tempat kita melamar. Yang terakhir adalah nama terang dan tanda tangan. Nah, tanda tangan ini berada di pojok kanan bawah surat. Kemudian di bawahnya ditulis nama lengkap. Yang berikutnya yaitu tentang unsur kebahasaan yang digunakan di dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah kata sapaan dan kata ganti. Kata ganti yang sering digunakan yaitu kata ganti orang atau persona, yaitu kata saya. Kemudian, kata sapaan yang digunakan dalam surat lamaran pekerjaan adalah kata bapak atau ibu. Jangan menggunakan kata sapaan Anda. Misalnya, atas perhatian Bapak, Ibu, saya mengucapkan terima kasih. Selanjutnya adalah pilihan kata dan struktur kalimat. Pada bagian ini, sebisa mungkin kita harus menggunakan kalimat yang jelas, subjek, predikat, objek, dan keterangannya. Dan hindari pemakaian kalimat yang panjang, serta perhatikan juga tanda baca. Unsur yang ketiga adalah ejaan. Pada bagian ini berkaitan dengan penulisan kata, pemakaian huruf, dan pemakaian tanda baca. Sekarang, mari kita terapkan langsung pada penulisan surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah penulisan tempat dan tanggal surat. Tempat dan tanggal penulisan surat ditulis di pojok kanan atas. Di sini ada contoh mandor 20 Juli 2020.
Pada penulisan nama tempat yaitu mandor, huruf pertama menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian diikuti dengan tanda baca koma, lalu tanggal penulisan surat. Untuk tanggal dan tahun itu menggunakan angka, sedangkan nama bulan itu menggunakan huruf, dengan huruf pertama juga menggunakan huruf kapital. Setelah tahun tidak diakhiri dengan tanda baca titik karena bukan merupakan akhir kalimat. Berikutnya adalah perihal dan lampiran surat. Kata perihal bersinonim dengan kata hal, yang artinya menyatakan tentang atau mengenai. Nah, dengan kata lain, surat tersebut isinya menyatakan apa? Karena ini adalah surat lamaran pekerjaan, maka pada kata perihal atau hal itu langsung diisi dengan permohonan menjadi karyawan atau surat lamaran pekerjaan. Kemudian kata perihal atau hal ditulis tidak disingkat dengan menggunakan titik. Misalnya hal titik. Karena kata hal bukan singkatan dari halaman. Jadi harus diikuti dengan tanda titik 2 dan diakhiri dengan maksud surat tersebut. Selanjutnya adalah lampiran. Kata lampiran tidak disingkat seperti LAMP titik, tetapi harus ditulis lengkap. Kemudian, angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf, bukan menggunakan angka. Nah, cara penulisannya pada kata pertama, huruf awalnya diawali dengan huruf kapital dan tanpa tanda baca apapun di bagian akhir. Selanjutnya adalah bagian alamat surat. Bagian ini menunjukkan alamat yang dituju. Dalam penulisan, seringkali kita menjumpai pemakaian kata kepada yang terhormat. Pemakaian kata kepada sebenarnya tidak perlu, karena kata kepada merupakan penghubung antar kalimat yang menyatakan arah. Sehingga kita cukup menggunakan kata YTH saja atau yang terhormat. Kemudian setelah yang terhormat, yang dicantumkan adalah gelar akademis atau pangkat jabatan seseorang di dalam perusahaan atau lembaga tersebut yang kita tuju. Jika kita sudah menggunakan pangkat atau jabatan yang dituju, contohnya di situ direktur CV, maka kita tidak perlu menulis kata bapak atau ibu sebagai sapaan di depan kata direktur. Karena hal itu sudah jelas bahwa yang kita gunakan atau yang kita tuju adalah seseorang yang memiliki pangkat jabatan di perusahaan tersebut. Kata jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Biasanya sering menyingkat dengan JL titik atau JLN titik. Nah, penulisan yang sebenarnya tidak boleh disingkat, jadi harus ditulis lengkap jalan. Kemudian, nomor juga tidak perlu ditulis. Maksudnya di sini kata nomor tidak perlu ditulis. Jadi yang ditulis cukup angka. Misalnya Jalan Pemuda nomor 5, jadi langsung ke angka. Kata nomor tidak perlu ditulis. Alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Sistematika yang berikutnya adalah salam pembuka. Pada salam pembuka ini, yang umum digunakan pada surat resmi adalah kata dengan hormat. Penulisan kata dengan hormat diawali dengan huruf kapital, kemudian diakhiri dengan tanda baca koma. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Alinea pembuka berguna sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui
pokok permasalahan atau mengetahui berita yang akan disampaikan melalui surat tersebut. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Alinea pembuka dapat bersumber dari informasi di media massa, kemudian informasi dari seseorang, lalu pengumuman resmi dari instansi, atau juga bisa dari internet dan sebagainya. Kemudian dapat juga berdasarkan inisiatif sendiri. Pembuka surat lamaran ini disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Jika kita mengajukan surat lamaran berdasarkan iklan, maka kita harus mencantumkan nama media, kemudian tanggal terbit dan jenis pekerjaan yang dilamar. Hal ini akan berbeda jika pengajuan yang kita buat berdasarkan inisiatif sendiri. Berdasarkan contoh yang ada, surat lamaran tersebut dibuat berdasarkan sumber informasi dari iklan di media massa, atau lebih tepatnya di koran, sehingga kita wajib mencantumkan tanggal dimuatnya iklan tersebut serta di mana iklan tersebut dimuat. Selanjutnya adalah alinea pembuka. Alinea pembuka berguna sebagai pengantar bagi pembaca untuk segera mengetahui pokok permasalahan atau mengetahui berita yang akan disampaikan melalui surat tersebut. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Alinea pembuka dapat bersumber dari informasi di media massa, kemudian informasi dari seseorang, lalu pengumuman resmi dari instansi, atau juga bisa dari internet dan sebagainya. Kemudian dapat juga berdasarkan inisiatif sendiri. Pembuka surat lamaran ini disesuaikan dengan latar penulisan surat tersebut. Jika kita mengajukan surat lamaran berdasarkan iklan, maka kita harus mencantumkan nama media, kemudian tanggal terbit dan jenis pekerjaan yang dilamar. Hal ini akan berbeda jika pengajuan yang kita buat berdasarkan inisiatif sendiri. Berdasarkan contoh yang ada, surat lamaran tersebut dibuat berdasarkan sumber informasi dari iklan di media massa, atau lebih tepatnya di koran, sehingga kita wajib mencantumkan tanggal dimuatnya iklan tersebut serta di mana iklan tersebut dimuat. Berikut adalah bagian isi surat lamaran. Dalam isi surat lamaran terdapat hal-hal seperti identitas, kemudian maksud dan tujuan, serta menyatakan lampiran. Bagian identitas berisi keterangan berupa nama, tempat tanggal lahir, pendidikan terakhir, alamat, serta dapat ditambah lagi dengan keperluan lainnya yang mendukung isi surat lamaran pekerjaan. Semua huruf pertama pada kolom identitas atau bagian identitas diawali dengan huruf kecil, karena hal tersebut merupakan bagian dari data singkat yang diberikan. Jadi tidak menggunakan huruf besar. Nama, tempat, pendidikan semuanya menggunakan huruf kecil, bukan huruf besar, karena itu adalah pemberian. Lanjutan dari kalimat sebelumnya.
Selanjutnya adalah maksud dan tujuan, merupakan keterangan tentang alasan pengirim atau pelamar pekerjaan menulis surat lamaran tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pernyataan lampiran. Nah, dalam lamaran pekerjaan ini terdapat beberapa lampiran mengenai syarat yang diminta oleh instansi yang memerlukan pekerja. Maka, pelamar harus memenuhi lampiran yang diminta tersebut. Kata-kata pada bagian ini diawali dengan huruf kecil, kecuali judul berkas. Dan di akhir kalimat tidak diberi tanda baca titik atau yang lainnya. Berikutnya adalah bagian penutup. Pada bagian ini, yang perlu diperhatikan dalam hal kebahasaan adalah penggunaan kata sapaan. Biasanya, kita sering menemukan kata atas perhatiannya yang digunakan sebagai orang ketiga. Nya, secara kebahasaan itu tidak tepat karena nya merujuk pada benda, sehingga katanya lebih tepat diganti dengan kata sapaan bapak atau ibu. Selain itu, penggunaan kata kerja mengucapkan biasanya sering digunakan hanya dengan menyebutkan atau menuliskan kata ucapkan. Kata ucapkan merupakan bentuk tidak baku, sehingga lebih baik kita menggunakan bentuk baku kembali ke sifat surat lamaran yang merupakan surat resmi pribadi. Nah, bentuk baku dari kata ucapkan adalah mengucapkan. Selanjutnya adalah bagian terakhir, yaitu salam penutup. Salam penutup menjadi sangat penting karena merupakan bentuk etika, sopan santun, dan penghormatan. Adapun penulisannya diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma. Kemudian diikuti dengan tanda tangan dan nama yang jelas. Nama harus sesuai dengan yang terdapat pada bagian identitas. Bagian penutup ini biasanya berada di pojok kanan bawah surat. Ini adalah contoh lengkap dari surat lamaran pekerjaan. Demikianlah pembahasan materi kita pada kali ini berkaitan dengan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, di akhir pembelajaran ini, Ibu ingin kalian nanti mempraktikkan cara membuat surat lamaran pekerjaan berdasarkan penjelasan yang sudah ada. Tugas akan Ibu kirimkan melalui WA grup kelas. Jika sudah selesai, silakan dikumpulkan melalui grup WA atau melalui Google Classroom. Untuk kali ini Ibu cukupkan sampai di sini dan sampai berjumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.